Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah medan perang yang bergemuruh, ribuan prajurit saling menerjang, denting pedang beradu di udara. Lalu muncul satu sosok berkuda, bersenjata, dan bercadar. Tapi tunggu, itu bukan pria. Itu seorang wanita. Dan bukan wanita biasa. Dialah Khawlah binti Al-Azwar, pendekar muslimah yang membuat tentara Bizantium gemetar ketakutan. Sahabat Mukmin Studio. Di antara lembaran sejarah yang penuh darah dan pengorbanan, ada satu nama yang berkilau, Khawlah binti Al-Azwar. Ia bukan sekadar penyair, bukan hanya pelayan bagi prajurit yang terluka. Ia adalah simbol keberanian, kehormatan, dan cinta sejati kepada agama. Dalam video kali ini, mari kita telusuri perjalanan hidup wanita tangguh ini yang kisahnya mampu membuat kita menangis haru dan tersenyum bangga. Khawlah lahir dalam lingkungan yang penuh semangat Islam. Ia berasal dari Bani Asad, suku yang telah memeluk Islam jauh sebelum ia dilahirkan. Ayahnya, Malik bin Tariq, yang dijuluki Az-Azwar, adalah sosok terpandang. Sementara kakaknya, Derar Al-Azwar, dikenal sebagai ahli pedang yang tak gentar menghadapi siapapun. Namun, siapa sangka gadis kecil yang tumbuh di bawah asuhan ayah dan kakaknya itu kelak akan menjadi lebih dari sekadar pelindung keluarga. Ia menjadi pahlawan bagi umat. Sejak kecil, Khawlah tak hanya belajar sastra dan syair. Kakaknya, Derar, diam-diam melatihnya menguasai pedang dan menunggang kuda. Ia tahu kelak adiknya harus bisa menjaga diri dan kehormatan umat jika datang masa genting. Dan benar saja, masa itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Tahun 634 Masehi, pasukan Islam dari tentara Rashidun sedang mengepung Damaskus dalam upaya penaklukan Suriah. Khawlah ikut serta sebagai bagian dari tim medis. Ia merawat para prajurit yang terluka, menyeka darah, menyuapi air pada mereka yang hampir sekarat. Namun, semuanya berubah saat kabar buruk itu datang. Kakaknya, Derar, ditangkap pasukan Bizantium. Khawlah yang mendengar berita itu seolah disambar petir. Tanpa pikir panjang, ia mengambil zirah perang, menutupi wajahnya dengan cadar, dan menyelinap ke tengah medan perang. Tak ada yang tahu ia wanita. Gerakannya cekatan, ayunan pedangnya tajam. Ia menerobos barisan musuh seperti badai. Bahkan, Khalid bin Walid, jenderal besar Islam, sempat menyangka ia adalah ksatria muda misterius. Setelah pertempuran sengit, ketika bantuan datang dan Derar berhasil dibebaskan, barulah Khawlah membuka cadarnya. Khalid bin Walid tercengang. "Kau seorang wanita?" Khawlah menjawab tegas. "Aku adalah Khawlah binti Al-Azwar, dan aku tidak akan duduk diam ketika saudaraku disakiti dan kehormatan Islam diinjak-injak." Sejak hari itu, Khalid tidak lagi melihat Khawlah sebagai bagian dari tim medis. Ia mempercayakan Khawlah memimpin pasukan dalam beberapa serangan lanjutan. Dalam pertempuran di Ajnadin, Khawlah kembali berada di garis depan. Namun kali ini, nasib berkata lain. Kudanya terbunuh, tombaknya patah, dan ia sendiri ditangkap oleh pasukan Bizantium. Ia, bersama sejumlah wanita lainnya, ditawan di kamp musuh. Tapi Khawlah bukan wanita biasa yang pasrah dalam kurungan. Di malam hari, saat para penjaga lengah, ia membangkitkan semangat para tawanan wanita. Ia menggubah syair-syair perlawanan, mengangkat tiang-tiang tenda, dan berseru, "Jika kita harus mati, lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam hinaan." Dengan pasak dan kayu seadanya, mereka menyerang balik para penjaga. 30 prajurit Bizantium tewas di tangan para wanita yang awalnya dianggap tak berdaya. Itulah
Khawla, sosok yang bisa menyulut bara perlawanan dari abu kehancuran. Dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya, Khawla terus menjadi inspirasi. Suatu hari, pasukan Islam sempat terdesak dan beberapa prajurit mulai mundur. Tapi Khawla tak tinggal diam. Dengan lantang ia berseru, "Apakah kalian akan membiarkan darah para syuhada menjadi sia-sia? Di mana harga diri kalian sebagai muslim?" Kata-katanya membakar semangat prajurit yang mulai ragu. Mereka bangkit dan menyerbu kembali. Dan kemenangan pun berpihak kepada Islam. Bahkan seorang ksatria pernah berkata, berhadapan dengan Khawla jauh lebih menakutkan daripada bertarung melawan 1000 tentara Bizantium. Sahabat Mukmin Studio. Kisah Khawla binti Al-Azwar bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin keberanian, lambang kehormatan, dan bukti bahwa wanita dalam Islam memiliki peran besar dalam perjuangan agama. Ia tidak berdiri di belakang lelaki. Ia berdiri bersama, bahkan terkadang di depan mereka, demi membela yang hak. Saat ini, mungkin kita tak lagi berperang dengan pedang dan perisai, tapi perang kita adalah melawan kebodohan, ketidakadilan, dan kehilangan nilai-nilai Islam. Dari Khawla, kita belajar bahwa menjadi muslimah tangguh tidak berarti kehilangan kelembutan. Dan menjadi lelaki pemberani tidak selalu soal kekuatan fisik, tetapi keberanian hati dan keteguhan iman. Mari kita jadikan kisah Khawla sebagai cahaya dalam perjuangan kita. Untuk para muslimah, jangan pernah merasa kecil. Kalian pewaris darah Khawla. Untuk para pemuda, jangan kalah dengan semangat seorang wanita yang hidup di abad ke-7. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu sebarkan semangat Khawla dengan cara like, komen, dan share video ini ke sahabat-sahabatmu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mukmin Studio Official agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam yang penuh hikmah dan air mata perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.